Hai para pemberani, tim Berani Macam-Macam menemukan sebuah buku klasik yang berjudul The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen. Buku ini bercerita tentang berbagai masalah dalam inovasi di perusahaan besar dan menyajikan solusi-solusi yang sangat inspiratif. Bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga buat diri kita sendiri secara pribadi. Kita sering bertanya-tanya, mengapa sebuah perusahaan besar yang telah berhasil dan mapan seringkali berujung pada sebuah kegagalan untuk bersaing. Para pemberani tahu kan kalau banyak perusahaan keren yang dulunya jaya, tiba-tiba seperti kehilangan pijakan di pasar dan hancur. Bahkan produknya pun tak lagi dapat kita temukan saat ini. Nah, itulah dilema para inovator yang diulas oleh buku keren ini. Untuk menjawab fenomena di atas, The Innovator's Dilemma memulai dengan membedakan inovasi korporasi menjadi dua jenis, yaitu inovasi incremental dan inovasi yang disruptif. Inovasi incremental terjadi saat perusahaan memperbaiki produk atau layanan yang sudah ada dengan peningkatan yang incremental atau kecil-kecil saja. Sedangkan inovasi disruptif didefinisikan sebagai inovasi yang muncul dengan produk atau layanan baru yang mengganggu pasar yang sudah ada. Misalnya dengan harga lebih murah atau produk yang lebih mudah untuk digunakan. Lantas, apa sebenarnya masalah inovasi yang dihadapi? Para perusahaan besar yang sukses seringkali cenderung berfokus pada inovasi incremental. Mereka terus memperbaiki produk mereka untuk tetap relevan dengan tuntutan pasar saat ini. Tapi, ketika ada inovasi disruptif yang muncul, perusahaan-perusahaan ini bingung menghadapinya. Mereka tak siap dan ragu untuk berinvestasi dalam inovasi disruptif karena takut akan mengancam produk mereka yang sudah sukses. Nah, inilah inti dari The Innovator's Dilemma. Perusahaan-perusahaan besar ini terjebak pada dilema karena mereka ingin mempertahankan produk dan model bisnis yang sudah ada, tetapi inovasi disruptif terus berkembang dan mengancam keberlangsungan mereka. Lalu, solusi apa yang ditawarkan oleh Christensen dalam buku ini? Beliau memberikan saran yang cemerlang. Dia menyarankan agar perusahaan-perusahaan besar mampu melihat sinyal-sinyal awal inovasi disruptif dan menciptakan unit bisnis terpisah yang fokus pada pengembangan inovasi tersebut. Jadi, mereka punya ruang untuk bereksperimen tanpa terikat oleh batasan dan kerangka kerja perusahaan. Christensen juga menekankan pentingnya fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi dengan cepat. Perusahaan harus tetap memperhatikan perubahan pasar dan bersedia mengubah strategi jika diperlukan. Oke, lalu bagaimana seorang Corporate Innovation Manager atau Director bisa mengaplikasikan apa yang ada di buku ini? Yang pertama, mereka harus selalu aktif mencari tahu tren-tren inovatif yang muncul di pasar. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan lebih terbuka terhadap ide-ide inovatif. Kedua, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Bukan hanya tentang teknologi canggih, tapi juga tentang membangun budaya di perusahaan yang menghargai dan mendorong inovasi. Ada baiknya perusahaan menciptakan tim inovasi terpisah atau divisi inovasi yang dapat fokus pada pengembangan produk atau layanan yang benar-benar baru. Ketiga, jangan takut untuk mengambil risiko. Inovasi selalu membawa risiko, tapi tanpa risiko, kita tidak bisa maju. Jadi, sebagai Corporate Innovation Manager, jangan takut untuk mencoba ide-ide yang tampaknya berisiko tinggi. Bila dikelola dengan baik, inovasi itu bisa membawa kesuksesan yang besar. Berikutnya, apa insight dari buku ini buat kehidupan pribadi kita? The Innovator's Dilemma juga mengajarkan kita banyak hal dalam menghadapi perubahan secara pribadi. Ketika kita terlalu nyaman dengan apa yang kita miliki, kita bisa terjebak dalam rutinitas dan kehilangan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Buku ini mengingatkan kita untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Jika kita terus berkembang dan belajar, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Selain itu, inovasi tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru di dunia, tetapi juga tentang menghadirkan perubahan positif dalam hidup kita dan juga hidup orang lain. Jadi, bagaimana menurut kalian? Buku The Innovator's Dilemma ini bisa dibilang adalah sebuah buku yang bisa menginspirasi banyak perusahaan dan juga kita semua. Jika kalian bekerja di korporasi atau punya impian untuk berbisnis,
buku ini bisa menjadi panduan hebat bagi kalian. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pesan tentang inovasi dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan dapat menjadi nilai tambah yang berharga bagi kita semua. Selamat membaca dan selamat berinovasi, wahai para pemberani.